Ada nggak yang suka nulis diary di buku? Ada, masih ada. Tahu nggak sih yang kalian tulis di Twitter, yang kalian posting di Instagram dan juga TikTok sebenarnya adalah bentuk diary juga. Kita pertama kali apa? Membaca ya. Kita kan pertama-tama belajar membaca. Bagaimana cara kita membaca? Yang pertama perlu ada tulisan. Karena itu tulisan jangan sampai ditinggalkan. Tiap cerita orang itu punya manfaatnya. Kalau kita mau menggunakan apa yang kita miliki untuk sesuatu yang bermanfaat. Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali saya bisa hadir di tengah teman-teman semua. Nama saya Wida, kita seumuran ya. Saya dulu SMA di SMA 77. Ada yang tahu SMA yang 77? Nggak tahu ya, jauh di Cempaka Putih gitu. Tapi 20 tahun yang lalu. Jadi ya gap usianya sedikit aja. Nah, saya di sini dari Kompasiana, teman-teman. Ada yang tahu Kompasiana apa? Gak tahu ya, nanti kita akan cari tahu. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu ke teman-teman semua. Ada yang belakangan ini nonton Gadis Kretek nggak? Nonton ya? Kenapa? Nonton ya? Kenapa Mbak? Nonton sama apa? Oh, baca novel. Oh, ada yang baca novel, ada yang nonton ya? Kalau nonton apa namanya Dilan nonton ya. Terus ada yang suka baca Wattpad nggak? Baca juga ya. Nah, kira-kira ada nggak sih film-film yang dari Wattpad? Ada ya. Pernah nggak sih dari teman-teman punya keinginan untuk bisa menulis cerita di Wattpad, kemudian difilmkan, dibukukan, dan lain sebagainya? Ada yang mau? Ada yang suka kayak gitu ya? Nah, sebenarnya teman-teman di sini ada yang ekskulnya semacam mading kah atau jurnalistik, bikin buku cerita, ada ya, ada juga ya. Nah, sebenarnya hari ini saya hadir di sini itu lebih ke pengen ngajak teman-teman. Tadi udah disampaikan dari teman bernalar berdaya, kalau misalkan kita di sini hadir di sini itu pengen belajar. Ya seneng ya, nggak belajar di kelas ya, siapa? Tapi di sini kita juga belajar. Di sini kita juga belajar gimana caranya sih. Kalau dari saya pribadi, saya dari Kompasiana, sebenarnya pengen ngajak teman-teman untuk bikin cerita. Kompasiana punya yang namanya ini, kita boleh nonton dulu ya satu video ini, boleh ya? Ini pendek aja kok. Itulah kenapa namanya Kompasiana Beyond Blogging ya. Karena kita pengen teman-teman di sini siapapun yang punya cerita, cek bisa membagikan ceritanya lebih dari ngeblog gitu. Ada yang nulis di Twitter di sini, X namanya sekarang ya, X. Ada yang suka nge-tweet? Banyak. Ini yang suka komen-komen ya mungkin ya Mas ya, mungkin di antara anak-anak ini ya, mungkin. Bikin video di TikTok banyak juga. Banyak ya. Ada yang suka nulis diary nggak? Aku mau nanya. Ada nggak yang suka nulis diary di buku? Ada, masih ada. Masih ada ya nulis diary. Nah, jadi teman-teman,
Meskipun sekarang nih eranya era video ya, kita bisa menikmati banyak sekali video-video di TikTok dan juga di Instagram dan lain sebagainya. Tapi yang namanya tulisan, kalau dari saya pribadi jangan ditinggalkan. Karena ketika seseorang bikin video, dia bikin skrip, semua berawal dari tulisan. Kita pertama kali apa? Membaca ya. Kita kan pertama-tama belajar membaca. Bagaimana cara kita membaca? Yang pertama perlu ada tulisan. Karena itu tulisan jangan sampai ditinggalkan. Nah, buat teman-teman yang pernah nulis diary, saya punya tips. Kalau misalkan itu jangan ditinggalkan juga. Bisa juga ditulis di Twitter. Tahu nggak sih yang kalian tulis di Twitter, yang kalian posting di Instagram dan juga TikTok sebenarnya adalah bentuk diary juga. Ada yang nggak? Itu sebenarnya adalah microblogging. Jadi teman-teman nulis apapun itu dalam sebuah bentuk yang apapun itu bentuknya, itu sebenarnya adalah cara teman-teman untuk bercerita kepada dunia. Every story matters itu tadi. Setiap cerita orang itu punya dampak. Setiap cerita orang itu punya manfaatnya. Kalau kita mau menggunakan apa yang kita miliki untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, tadi aku bertanya, udah ada yang lihat garis kretek atau enggak? Jadi sebenarnya dari cerita teman-teman, sekecil apapun itu sebenarnya bisa menjadi modal untuk jadi sesuatu yang bisa dijual kayak tadi, kayak garis kretek. Garis kretek kan asalnya dari novel ya. Novel, penulisnya itu punya pengalaman masa kecil. Dia tinggal di kota M dulu, itu kota leluhurnya. Leluhurnya itu punya sejarah, dulu punya pabrik kretek. Jadi tahu, ngerti-ngerti dikit nih. Dari modal-modal itu, dari yang tadinya diary aja, dia bisa kembangkan menjadi sebuah cerita yang kemudian dijual. Nah, itu juga sebenarnya yang hari ini mau aku ajak buat teman-teman. Sekecil apapun, siapa naksir sama siapa, yang siapa lagi kesal sama guru siapa, yang harusnya nggak ada kuis tapi tiba-tiba ada kuis, itu hal-hal kecil yang biasanya sering kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi sebenarnya itu bisa menjadi modal yang baik untuk kita memulai cerita. Ditulisnya di mana? Terserah teman-teman, bisa nulis di X, bikin video di TikTok, atau bikin posting foto di Instagram, atau mungkin di Kompasiana itu sendiri. Kurang lebih gitu ya. Nah, jadi berangkat dari situ mungkin teman-teman udah bisa memahami Kompasiana itu apa. Memang ada kata kompasnya di dalamnya ya, tapi sebenarnya sama sekali berbeda dengan Kompas. Jadi kami ini Kompasiana itu sebenarnya lebih ke blog platform. Satu-satunya platform UGC, User Generated Content. Jadi kontennya itu dibuat oleh masyarakat ya, oleh warga, oleh siapapun itu. Banyak juga dari teman-teman pelajar dan juga mahasiswa yang menulis di Kompasiana. Satu-satunya platform di keluarga Kompas Gramedia yang kontennya itu dibuat sama warga biasa. Teman-teman juga bisa menulis di situ karena tidak ada batasan usia. Selama dia bisa menulis, bisa berinteraksi dengan baik menggunakan platform, maka bisa digunakan. Kita boleh lihat dulu Mbak untuk Kompasiananya. Untuk ada yang pernah buka Kompasiana? Baca artikelnya? Belum ya, kita coba buka. Nah, ini platform Kompasiana, teman-teman bisa buka. Nanti di pojok kanan atas tuh ada login. Teman-teman bisa mulai daftar di situ untuk bisa menulis di Kompasiana. Yang menulis di Kompasiana siapa aja sih? Banyak. Dari mantan wakil presiden ada, Pak Yusuf Kala menulis di Kompasiana. Terus kemudian dokter, terus habis itu orang yang suka berkebun, petani, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya. Jadi yang menulis di Kompasiana itu banyak sekali. Boleh kita scroll Mbak, kita bantu. Oh ini harusnya aku yang operasiin. Nggak apa-apa ya. Aku pinjem mouse-nya kalau gitu. Nah ini kita coba baca, ada satu artikel ya. Kalau nggak kelihatan dari sana, aku coba bacain. Setiap hari Sabtu pagi, aku pergi ke kolam renang untuk berenang. Suasana di kolam renang ramai karena ada 3 sekolah yang menyelenggarakan ekstrakurikuler renang bergantian dari jam 7 sampai jam 11 siang. Meskipun di kolam renang yang sama, tapi cara latihannya berbeda. Sekolah pertama mengizinkan semua murid yang ikut masuk kolam renang setelah selesai pemanasan, dan seterusnya. Ini termasuk apa teman-teman? Cerita apa tadi? Diary ya, catatan harian ya. Mau tahu nggak siapa yang nulis ini? Dia lahir tahun 2003. Dia mulai menulis ketika dia masih SD. Dia menulis di Kompasiana dan sekarang menjadi atlet renang. Jadi dia menceritakan pengalaman dia ketika dia mulai belajar berenang, kemudian dia mengikuti pelatnas ya, pelatihan nasional, terus turnamen-turnamen sampai Singapura, semuanya ditulis di Kompasiana. Dan dia menulis dari usia berapa? Dari SD.
Sekarang kalau lahir tahun 2003, berarti sekarang udah 20 tahun ya. 20 tahun lah kurang lebih. Mau 21 gitu kan. Kita lihat profilnya di atas. Jadi kalau misalkan teman-teman lulus Compassion nanti bakal ada profilnya nih. Ini namanya Shiloh Lumaris, pelajar atau mahasiswa, berarti dia udah lulus nih dari SMA. Tulisannya atlet renang. Jadi kami di Compasiana, kami melihat tulisan-tulisan dia, kami menjadi saksi perjalanan catatan hariannya dia ketika dia masih kecil menulis di Compasiana sampai sekarang sudah mahasiswa. Nah, teman-teman nggak ada kata terlambat untuk memulai. Kapan teman-teman mau bercerita, di platform apapun teman-teman mau bercerita, tapi percayalah bahwa cerita-cerita kita yang kecil yang selama ini remeh sebenarnya bisa menjadi modal yang sangat berharga untuk kita membagikan hal baik kepada orang lain, bermanfaat, dan bahkan bisa melatih diri kita sendiri. Bisa jadi nanti mas yang di tengah nanti jadi menteri, terus catatan hariannya jadi berharga kan, kayak Suhokbi gitu kan. Amin ya. Siapa tahu bisa begitu. Nah, oke. Tapi teman-teman, seberapa besar keinginan kita untuk berbagi cerita, every story matters itu tadi, tapi sebenarnya nggak akan punya makna atau mungkin malah membawa mudarat ya kalau misalkan kita menggunakan platform itu tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita mau masuk Februari nih, mau ada pemilu. Siapa di sini suka tweet war? Ayo, siapa di sini suka tweet war? Atau nggak ada yang ngaku? Ada yang suka tweet war berantem di medsos? Siapa ya? Ada ya? Kurang ada. Dari yang diceritain sedikit aja. Kenapa waktu itu konfliknya apa? Kenapa kok akhirnya memilih untuk berantem dulu gitu? Masalah politik ya Mbak? Oh, apapun. Yang akhir-akhir ini saya sering berantem itu gara-gara masalah politik dan berbeda pendapat. Ya, apa pendapat kamu? Kasusnya apa? Contohnya kayak haters setiap paslon gitu loh Kak, saling menghujat gitu. Menurut saya itu hal yang nggak perlu karena setiap paslon itu kan juga anak terbaik bangsa gitu kan. Jadi walau saya bilang seperti itu, banyak di antara mereka yang masih kayak enggak kan ini kayak pelanggaran HAM, yang ini tuh tukang bohong gitu-gitu kan. Jadi kayak saya tuh kesel sendiri gitu loh Kak. Terus akhirnya kamu mengungkapkan kekesalan kamu lewat komentar gitu? Iya. Terus responnya gimana dari orang-orang lain? Tetap bebel menurut mereka, cuman akhirnya mereka nggak jawab, jadi kayak jauh dari nggak ada sehari. Gue yang salah, akhirnya ada lagi? Dalam sebuah konflik kita harus tahu yang namanya konsekuensinya. Ini mungkin Salwa tadi sudah ada pilihan, oh berarti saya bersedia untuk menanggung konsekuensinya. Tapi apakah teman-teman bersedia, ini kalau misalkan kasusnya lebih gede ya, kalau kasusnya lebih gede, apakah teman-teman bersedia sampai misalkan diadili dengan undang-undang ITE dan lain sebagainya? Kan ada hal yang lebih besar ya? Ini kalau misalkan kasusnya lebih gede ya, kalau kasusnya lebih gede, apakah teman-teman bersedia sampai misalkan diadili dengan undang-undang ITE dan lain sebagainya? Kan ada hal yang lebih besar ya? Kalian tahu nggak sih kalau misalkan ada sebuah studi yang mengatakan bahwa sebentar, kok hilang catatannya? Digital Civility Index tahun 2020 by Microsoft menyatakan Indonesia memiliki warganet yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Asia Tenggara ada berapa sekarang? 11. Udah masuk Timor Leste ya. Dan menempati peringkat keempat paling tidak sopan dari total 32 negara yang disurvei. 4 paling bawah loh. Orang yang berusia lebih dari 18 tahun lebih banyak berkontribusi pada anjloknya hasil indeks ini. Udah berapa sekarang usianya? 17. Bentar lagi kalian nambahin nih di sini. Bentar lagi kalian nambahin. Kalau misalkan kita nggak ambil apa ya, nggak ambil apa yang harus kita pelajari dari kasus ini. Kenapa kita bisa sampai yang paling parah di Asia Tenggara? Ya karena kita punya problem yang namanya literasi digital. Ada yang pernah dengar literasi digital? Literasi digital? Pernah dengar? Mbak pernah dengar?
Mau boleh kasih tahu literasi digital itu apa? Singkat aja. Coba jawab. Mau coba jawab? Gak ada yang salah kok, gak apa-apa. Literasi digital itu adalah kebiasaan membaca secara digital. Oke. Namanya siapa? Aya. Mbak Aya, tepuk tangan dong Aya. Oke, ketika energi kita sangat besar untuk berbagi di media sosial, membagikan cerita kita sehari-hari, mencoba untuk memperlihatkan pada dunia, saya loh Aya, saya loh Salwa, dan lain sebagainya, kadang-kadang kita suka lupa bahwa ada banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita berinteraksi di dunia digital. Nah, jadi sebenarnya namanya literasi digital itu benar tadi Mbak Alia, kemampuan kita untuk membaca, tetapi sebenarnya tidak hanya membaca. Satu, kita harus tahu bagaimana cara menggunakan HP, internet, laptop, perangkat, gimana tahu caranya pasang ad blocker dan lain sebagainya. Pokoknya semua, cara pakai Canva dan lain sebagainya, kita sudah bisa semua? Kurang lebih bisa ya. Tapi yang namanya literasi digital tidak hanya satu pilar itu aja, tapi masih banyak. Ada budaya digital, etika digital, dan juga keamanan digital. Seberapa jauh sih kita bisa mengetahui, kita seberapa jauh sih boleh mengatakan tidak setuju? Kalau tadi kan Salwa, seberapa jauh kita boleh menyatakan rasa tidak setuju dan beropini terhadap komentar orang? Sejauh apa kita bisa mengkritik orang? Sejauh apa kita bisa memperlihatkan bahwa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran? Kan yang lainnya banyak hoax. Kita mau ngadu kebenaran yang mau kita tunjukkan, kita adu sama hoax. Terlebih lagi, kita bisa membedakan hoax nggak? Ada yang merasa bisa tahu cara membedakan hoax dan tidak? Sudah yakin gitu? Tahu? Jadi ada survei lagi tahun 2022, ternyata 20% responden Indonesia tidak yakin pada kemampuannya mengidentifikasi berita hoax. 45% ragu-ragu. Yang yakin cuma 25%. Jadi sisanya tidak yakin dan ragu-ragu. Berarti 75% dari total responden tidak yakin dia bisa mengidentifikasi hoax. Itu PR kita. Masih banyak sekali. Yang namanya literasi digital tidak berhenti sampai kita tahu menggunakan, tapi kita juga tahu bagaimana cara menyikapinya, menganalisis, dan sampai ke mengidentifikasi hal kayak hoax, bahkan melindungi diri kita dari yang namanya bahaya-bahaya hoax dan juga kejahatan-kejahatan siber. Kayak misalkan teman-teman nge-add itu ngeklik adanya PDF atau apa yang APK, tau kan yang belakangnya APK, yang kalau misalkan teman-teman pencet, nanti dia bisa masuk ke dalam HP teman-teman dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana cara kita memproteksi diri kita terhadap itu. Jadi literasi digital tidak hanya berhenti sampai menggunakan. Itu ya. Nah, maka dari itu teman-teman, di sini saya mau mengajak juga nih pada kesempatan kali ini, karena tadi juga disampaikan bahwa momentum kali ini dengan bernalar berdaya itu juga kita bisa menjadi seorang yang sehat secara fisik, mental, secara kognisi, secara bagaimana caranya kita menyikapi. Saya mau ngajak teman-teman nih. Jadi kalau misalkan nanti ke depan teman-teman memang mau terlibat dalam konflik-konflik yang ada di ruang digital, ketahuilah ada banyak sekali yang namanya resikonya gitu. Hati-hati sekali, hati-hati sekali. Cuma saya saya sangat mendorong namanya diskusi ya. Yang namanya diskusi itu disampaikan, tapi kita perlu berlatih bagaimana caranya kita menyampaikan opini kita secara lebih proporsional, bijak dan lain sebagainya. Nah, ngomongin soal literasi digital, karena kita ada di Jakarta, jadi sebenarnya pemerintah juga bikin survei. Dia mencoba untuk nge-ranking tuh dari provinsi-provinsi di Indonesia, kira-kira mana nih Jakarta di urutan berapa gitu secara literasi digital. Tadi ya ada 4 macam itu literasi digital. Jadi penghitungannya ada macam-macam ya. Nah, teman-teman ada yang mencoba nebak nggak di tahun 2021 DKI Jakarta urutan keberapa? 2021 kita lagi pandemi ya. Lagi pandemi, semua orang pakai HP, semua orang pakai laptop di rumah, semua orang punya internet, kebanyakan. Ada yang mau coba nebak nggak? DKI Jakarta urutan keberapa? 1. Ada yang mau nebak lagi? 2. Terus aja terus sampai 34. 7. 21. Oh, pesimis banget ya 21. Kenapa pesimis banget? Se-Indonesia DKI Jakarta urutan keberapa untuk literasi digital? 23, 25.
Di tahun 2021 DKI Jakarta urutan 18. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yang bikin jelek indeksnya berarti anak-anak usia minimal 18 ke atas nih. Tapi bisa jadi usia 18 ke atas tuh bisa jadi karena untuk usia yang lebih senior mereka tidak punya tidak punya perjalanan yang cukup untuk mengolah literasi digital mereka. Harapan terbesarnya di teman-teman nih, teman-teman kan dari lahir ya udah lebih kenal teknologi dan lain sebagainya. Harapannya semoga teman-teman bisa memperbaiki indeks-indeks ini ya. Amin ya. Bentar lagi mau 18 soalnya ya. Oke, tadi tahun 2021 ya. Kita geser ke tahun 2022. DKI Jakarta nomor berapa? Tadi 18 ya. 17, 19, 17, 18. Oh, naik berarti ya, naik. 5. Oke, pembaik DKI Jakarta tapi masih di nomor 8. Masih jauh ya? Kayaknya masih jauh DKI Jakarta ya. Tahu nggak nomor satunya provinsi mana? Ada tadi sampingan ada yang benar tadi siapa? Jogja, Jabar, Bali, NTT. Oke, di tahun 2021 dan 2022 nomor satunya Jogja. Ini penyebabnya perlu kita bedah lagi ya, kenapanya gitu, kenapa bisa Jogja? Padahal kan di sana mungkin usianya mungkin lebih banyak yang senior nih, yang 18 plus nih, yang tadi sebenarnya sebagai penyebab. Apakah karena di sana banyak mahasiswa yang memang terbiasa menggunakan teknologi dan melakukan konfirmasi untuk informasi-informasi? Ini masih perlu dibedah lagi. Tapi kurang lebih seperti itu. Kayaknya waktu aku udah mau habis. Tapi di penghujung waktu aku, paling aku tetap mau mengajak teman-teman semua untuk berbagi cerita dan yakinlah bahwa cerita kalian itu suatu hari bisa bermanfaat, seenggaknya buat kalian sendiri. Seenggaknya teman-teman bisa berlatih membuat cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, yang nantinya bisa menjadi bahan teman-teman, misalkan nanti pengen lama-lama pengen jadi penulis. Dan yang namanya menulis juga membantu kita mengutarakan opini kita ya, mengartikulasikan apa yang kita inginkan. Lama-lama kita bisa makin lama makin pinter dan lain sebagainya. Apapun platformnya, tidak hanya di Kompasiana, teman-teman bisa mencoba. Tapi kalau teman-teman mau datang ke Kompasiana, kami sangat welcome. Jadi memang sekarang usianya lagi banyak yang muda-muda yang nulis di Kompasiana. Usia 18 sampai dengan 25 adalah yang terbesar di kami. Lebih dari 45% audiens kami orang yang menulis di Kompasiana dan juga pembacanya dari usia tersebut. Jadi kami sangat welcome buat teman-teman yang mau mencoba menulis di Kompasiana. Tapi menulis di Kompasiana ada peraturannya. Jadi kalau misalkan artikelnya tuh kopas, salin tempel, plagiat, lalu kemudian mendiskreditkan pribadi, terus kemudian menghina syarat tertentu dan lain sebagainya, itu akan dihapus. Mohon maaf. Jadi ini bisa, Kompasiana bisa menjadi ruang buat teman-teman berlatih bertanggung jawab menulis, tapi jangan dipikir pusing dulu. Yang pertama-tama adalah dicoba dulu menulis gitu. Selama tidak melanggar yang hal-hal yang sifatnya tadi kecil-kecil tadi, harusnya artikelnya tetap tayang dan dibaca oleh komunitas di Kompasiana yang sekarang jumlahnya sebenarnya sudah 400.000 orang. Oke, cukup dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ketemu di lain kesempatan.